Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatima Azahra dengan NIM 20582 dari Prodi Pendidikan Luar Sekolah. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Administrasi Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Hanif Al-Qadri. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu topik bidang garapan dari administrasi pendidikan, yakni administrasi sarana dan prasarana pendidikan. Nah, sarana dan prasarana ini selalu dianggap sama oleh sebagian orang, padahal kedua hal tersebut berbeda. Nah, menurut undang-undang, sarana berarti semua peralatan, perlengkapan yang secara langsung digunakan dalam proses penunjangan proses pendidikan. Jadi di sini kuncinya itu digunakan secara langsung, dan itu semua merupakan peralatan yang bisa dibawa dan bisa dipindah-pindahkan. Sedangkan prasarana yaitu fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan. Artinya dia tidak digunakan secara langsung dalam proses terjadinya pembelajaran di kelas, dan tanpa adanya prasarana kegiatan, proses pembelajaran akan menjadi terganggu dan mungkin akan gagal, dan bisa jadi proses pembelajaran tidak akan terjadi. Lalu apa itu administrasi sarana dan prasarana? Nah, administrasi sarana dan prasarana adalah segala kegiatan pengelolaan mulai dari perencanaan kebutuhan, penataan lahan, bangunan, perlengkapan, dan berbagai macam perabotan yang termasuk ke dalam kategori sarana dan prasarana pendidikan agar berdampak efektif dan efisien untuk berproses dalam pembelajaran sehingga tercapailah tujuan dari pendidikan. Nah, pengelolaan itu dilakukan dalam rangka menunjang proses pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan itu sendiri. Lalu ada 4 kelompok dalam sarana dan prasarana pendidikan. Yang pertama itu adalah site atau lahan. Lahan yaitu letak atau lokasi, lahan tanah, jalan yang telah dipilih untuk didirikannya gedung atau gedung sekolah atau perguruan tinggi atau lembaga pendidikan. Yang kedua itu ada building atau bangunan. Di sini semua struktur baik bangunan, ruangan yang sengaja didirikan dan digunakan untuk kepentingan pendidikan dan kelancaran proses belajar mengajar. Dan yang ketiga ada equipment atau dikenal dengan perlengkapan. Nah, perlengkapan ini digunakan pada saat kegiatan berlangsung, baik itu peralatan alat tulis, perlengkapan menggambar, atau perlengkapan olahraga, air, sarana komunikasi, dan lain-lainnya. Yang keempat itu ada furniture atau perabot seperti kursi, meja, lemari, dan lain-lainnya. Lalu selanjutnya ada beberapa prinsip dasar dalam kegiatan administrasi atau manajemen sarana dan prasarana ini. Yang pertama yaitu kegiatan administrasi sarana dan prasarana. Di situ menggambarkan nilai, menggambarkan harapan, citra masyarakat yang berlandaskan pada tujuan pendidikan. Yang kedua itu adalah perencanaan dari administrasi sarana dan prasarana ini merupakan keinginan bersama. Dengan keinginan ini mempertimbangkan satu tim ahli yang ada dan sudah dibentuk memang untuk melaksanakan pengelolaan terhadap sarana dan prasarana yang ada di lembaga tersebut. Dan yang ketiga yaitu administrasi sarana dan prasarana ini mesti disesuaikan dan memadai dengan kepentingan para peserta didiknya. Dan yang keempat itu disesuaikan dengan kepentingan pendidikan yang mana bersumber pada kepentingan peserta didik dan pendidik serta tenaga pendidik. Yang kelima itu adanya penanggung jawab yang benar, cakap, bisa dipercayai mengelola hal tersebut, mulai dari sekolah,
yang pertama yaitu perencanaan, yang mana prinsip utama dari perencanaan ini yaitu kenapa administrasi itu terkait dengan sarana dan prasarana yang dibuat, terkait dengan pembelian, pengadaan, atau perencanaan untuk 1 tahun pembelajaran dengan prinsip komprehensif, objektif, fleksibel, dan interdisiplin. Yang kedua yaitu pengadaan, yang mana mengadakan barang yang dibutuhkan tadi, sarana dan prasarana yang dibutuhkan lalu kemudian diadakan sehingga bisa dimanfaatkan. Nah, pengadaan ini juga banyak bentuknya, bisa melalui pembelian, penyewaan, permintaan, dan lain-lainnya, dan hal tersebut telah diatur dalam undang-undang. Yang ketiga yaitu inventarisasi, yang mana setelah barang itu dibeli, barang itu tidak boleh dipakai secara langsung dan harus mengikuti prosedur atau proses SOP dari manajemen atau dari administrasi sarana dan prasarana. Maka dilakukanlah inventarisasi. Inventarisasi ini artinya barang yang dibeli, barang yang diadakan masuk dalam proses pencatatan sebagai barang milik negara, atau proses pengkodean, pencatatan, pemberian nama atas barang yang telah diadakan sehingga tercatat sebagai barang milik negara. Jadi jika barang tersebut hilang, barang itu bisa dicari, atau jika barang tersebut rusak, itu tidak bisa langsung dihapuskan, tidak bisa langsung dibuang. Mungkin barang tersebut diperbaiki terlebih dahulu, namun jika tidak bisa, nanti barang tersebut dihapuskan dalam pencatatan inventarisasi. Nah, berbicara mengenai inventarisasi, proses barang atau benda atau equipment pendidikan yang sudah diadakan oleh lembaga, sekolah, dan perguruan tinggi, maka dalam setiap barang tersebut tercatat ada kode-kode tertentu. Nah, yang keempat yaitu penyimpanan. Setelah adanya pengkodean terhadap barang atau inventarisasi, maka barang tersebut disimpan terlebih dahulu untuk nantinya disiapkan dan dikategorikan barang tersebut untuk siapa, kelas mana, prodi mana, jurusan mana. Nah, barang tersebut itu disimpan terlebih dahulu, mungkin di gudang atau di tempat yang telah disediakan, dengan syarat dengan sifat barang tersebut, jangka waktu penyimpanan, alat dan sarana yang dibutuhkan, lalu biaya pemeliharaan, prosedur penyimpanan, dan lain-lainnya. Yang kelima yaitu penataan, yang kemudian barang tersebut ditata, yang mana prinsipnya menjamin kondisi higienik sehingga menimbulkan minat belajar siswa. Yang keenam yaitu penggunaan Nah, dalam proses penataan kita langsung menempatkan barang tersebut sesuai dengan tempatnya. Siapa yang membutuhkan barang tersebut, lalu baru digunakan. Setelah barang tersebut ditata dan diserahkan demi berlangsungnya proses pembelajaran. Dan dalam penggunaan ini mulai dari penyusunan jadwal, pemberian tugas yang terkait dengan laboratorium, perpus, operator, komputer harus diperhatikan untuk memperpanjang waktu penyimpanan barang tersebut sehingga pemanfaatan dari sarana tersebut bisa bertahan, harus diperhatikan untuk memperpanjang pemanfaatan dari sarana yang sudah diadakan tersebut. Nah, yang ketujuh yaitu pemeliharaan. Sarana yang digunakan tersebut harus dipelihara. Nah, pemeliharaan ini ada 3, yaitu jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Karena sarana yang sudah ada jika tidak dipelihara justru akan menjadi cepat rusak, cepat berdebu, dan lain-lainnya. Dan yang ke-8 yaitu penghapusan. Nah, manfaat dari barang atau sarana yang diadakan tadi, yang dibeli tadi, itu bebas dari biaya perbaikan atau pemeliharaan dan mungkin meringankan beban kerja dari inventarisasi dan membebaskan tanggung jawab kepala sekolah untuk memastikan bahwa barang ini sudah dilenyapkan atau barang ini sudah dihapuskan dari penomoran atau pengkodean inventarisasi. Artinya
Artinya, penghapusan di sini adalah proses menghapus atau membuang kode bahwa barang itu, sarana itu tidak lagi menjadi urutan barang atau benda milik negara yang sudah disimpan sebelumnya. Jadi penghapusan ini bisa terjadi mungkin karena kerusakan barang tersebut terlalu tinggi, atau barang tersebut masih layak dipakai, namun pemeliharaannya jauh lebih besar daripada jika barang tersebut dibeli baru. Baiklah, hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.